Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Deni Wijaya. Saya dari kelas keempat 20 MNR. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan yaitu fungsi planning, fungsi organizing, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan juga manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu fungsi planning. Planning adalah sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa saja yang akan melakukannya. Pada dasarnya, fungsi perencanaan yaitu untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Pada intinya, fungsi perencanaan yaitu untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Lanjut ke fungsi organizing. Organizing adalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. Fungsi perorganisasian organizing dalam manajemen adalah proses mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Organizing adalah tentang mengatur sumber daya, mengatur agar tepat. Lanjut pada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan juga organisasi. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengaplikasikan konsepsi pemasaran. Yang pertama, menggali informasi mengenai pasar, potensial maupun aktual. Yang kedua, merancang dan mengembangkan program pemasaran. Lalu yang ketiga adalah mengevaluasi melalui proses penggalian informasi mengenai efektivitas program pemasaran perusahaan. Oke, lanjut ke manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan dalam mengelola dana perusahaan untuk mencapai tujuan yang efektif. Peran dan tanggung jawab manajer keuangan. A. Tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, mengambil keputusan investasi atau investment decision. Yang kedua, mengambil keputusan pembelanjaan, financing decision. Yang ketiga, mengambil keputusan dividend decision. Lalu yang B yaitu penganggaran modal. Yang pertama ada ekspansi atau perluasan, yang kedua ada replacement atau pergantian, lalu yang ketiga ada renewal atau pembaharuan. Lanjut pada manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Lanjut, tujuan manajemen SDM adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang sudah ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan juga sosial. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi untuk proyek UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.